Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriana Nurul Utami dengan NIM 2415298 kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri iklim di Indonesia. Nah, yang pertama terdapat letak geografis dan iklim Indonesia. Nah, yang pertama Indonesia terletak di garis khatulistiwa, beriklim tropis dengan suhu rata-rata tinggi sepanjang tahun, dipengaruhi oleh angin muson yang menyebabkan pola cuaca yang unik. Lokasi Indonesia yang berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur membuatnya memiliki iklim tropis yang khas, ditandai dengan suhu yang hangat dan curah hujan yang tinggi. Kemudian terdapat ciri-ciri utama iklim di Indonesia. Terdapat beberapa ciri-ciri diantaranya yaitu yang pertama pada suhu udara tinggi. Suhu rata-rata 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Perbedaan suhu siang dan malam lebih besar dibandingkan perbedaan antar bulan. Yang kedua terdapat curah hujan tinggi. Rata-rata curah hujan tahunan yaitu 2000 sampai 3000 mm yang dipengaruhi oleh topografi dan pola angin muson. Yang ketiga terdapat kelembapan udara tinggi. Kelembapan relatif ini di atas 70% menciptakan udara yang lembab. Kemudian yang terakhir terdapat hanya 2 musim, yaitu musim hujan Oktober sampai Maret yang dipengaruhi oleh angin muson barat. Yang kedua terdapat musim kemarau yang terjadi pada bulan April sampai September, dipengaruhi oleh angin muson timur. Nah, posisi geografis suatu wilayah yang menentukan intensitas penyinaran matahari memengaruhi suhu rata-rata. Wilayah tropis misalnya cenderung hangat sepanjang tahun, sementara wilayah lintang tinggi memiliki musim dingin lebih dingin. Angin muson yang berubah-ubah arah setiap 6 bulan sangat mempengaruhi pola curah hujan dan musim di kawasan tertentu, seperti Asia Selatan dan Tenggara. Selama angin muson barat ya, musim panas, angin membawa udara lembab dari laut menghasilkan hujan lebat. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi iklim. Yang pertama pada letak geografis. Dekat dengan khatulistiwa menyebabkan sinar matahari sepanjang tahun. Yang kedua, angin muson barat membawa hujan, muson timur cenderung kering. Yang ketiga terdapat kondisi topografi. Daerah pegunungan lebih banyak hujan dibanding daerah dataran rendah. Dan yang terakhir, pada efek lautan, banyak wilayah perairan membuat iklim lebih lembab. Jadi, variasi iklim di Indonesia dipengaruhi oleh posisi geografisnya di wilayah tropis, angin muson, dan pengaruh maritim. Posisi tropis menyebabkan suhu rata-rata tinggi sepanjang tahun, sementara angin muson menentukan pola curah hujan musiman. Kemudian terdapat dampak iklim tropis terhadap kehidupan. Yang pertama pada pertanian, musim hujan mendukung padi dan tanaman pangan lainnya, dan musim kemarau cocok untuk panen dan pengolahan hasil tani. Yang kedua pada keanekaragaman hayati, pada hutan tropis kaya akan flora dan fauna. Dan yang ketiga pada aktivitas ekonomi, pariwisata tropis yaitu pada pantai, hutan, dan gunung. Jadi, masyarakat Indonesia menyesuaikan kegiatan ekonomi dengan pola iklim, terutama dalam sektor pertanian. Contohnya, petani padi di Jawa dan Sumatera menanam padi saat musim hujan, yaitu pada muson barat, karena curah hujan yang tinggi mendukung irigasi alami. Sebaliknya, saat musim kemarau, muson timur, mereka beralih ke tanaman palawija seperti jagung dan kedelai yang membutuhkan air lebih sedikit. Kemudian yang terakhir terdapat kunci pemahaman iklim di Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis dengan suhu, kelembapan, dan curah hujan tinggi. Yang kedua, 2 musim utama dipengaruhi oleh angin muson. Kemudian iklim mempengaruhi lingkungan, kehidupan, dan aktivitas masyarakat. Jadi, Indonesia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan suhu hangat, kelembapan tinggi, dan curah hujan melimpah, serta 2 musim utama, yaitu musim hijau dan musim kemarau, yang dipengaruhi oleh angin muson. Iklim ini berdampak langsung pada lingkungan, seperti kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat, terutama pada aktivitas ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa kembali. Terima kasih.